Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam kalorimeter sederhana, kapasitas kalorinya diabaikan sebanyak 3,27 gram logam Zn direaksikan dengan HCl encer berlebih sehingga massa larutan yang terbentuk itu menjadi 750 gram ya. Diketahui MrHCl-nya adalah 36,5 dan ArZn-nya adalah 65,4. Kalau reaksi untuk 1 mol Zn adalah negatif 240 kJ. Temperatur sistem dari kalorimeter meningkat dari 23,5 derajat Celcius menjadi 27,5 derajat Celcius. Nah, yang ditanyakan adalah berapa besar kalor jenis larutan yang terbentuk. Nah, larutan yang terbentuk itu larutan apa? Berarti di sini kita tuliskan persamaan reaksinya ya. Diketahui Zn direaksikan dengan HCl encer. Berarti kalau kita tuliskan Zn tambah HCl bereaksi membentuk garam ya. ZnCl2 ditambah gas hidrogen ya. Logam direaksikan dengan asam akan membentuk garam dan melepaskan gas hidrogen. Kita setarakan reaksinya. Nah, reaksi antara logam Zn dengan HCl ini membebaskan kalor sebesar negatif 240 kJ. Tiap 1 mol Zn, di sini kan disebutkan 1 mol Zn itu setara dengan negatif 240 kJ energi yang dibebaskan. Berarti di sini per mol ya, molnya adalah mol Zn. Maka kita perlu menghitung mol Zn-nya terlebih dahulu. Mol Zn sama dengan, kan di soal diketahui gram Zn 3,27 gram, AR-nya 65,4. Dengan persamaan gram per AR, maka kita dapatkan mol Zn-nya adalah 3,27 dibagi 65,4. Nah, kita dapatkan 1/20 kan? Atau setara dengan 0,05 mol. Seperti itu ya. Ini adalah mol dari Zn. Yang ditanyakan tadi di soal itu adalah kalor jenis larutan yang terbentuk. Larutan yang terbentuk itu apa? Ada larutan garam sengklorida ya, ini kan gas. Kalau yang ini ZnCl2 itu adalah larutan ya. Jadi fasanya aqueous. Kemudian yang ini juga larutan. Zn-nya itu padatan ya. Nah, Oke. Kemudian, karena yang ditanyakan adalah kalor jenis larutan yang terbentuk dalam satuan Joule per gram derajat Celcius, maka sebetulnya kita harus mencari C-nya, kalor jenisnya ya. Nah, kalor jenis itu didapatkan dari mana? Dari persamaan kalor itu sama dengan setara dengan massa kali kalor jenis kali perubahan suhu, seperti itu. Berarti sebelum kita mencari kalor jenis, kita harus dapat dulu kalornya. Nah, kalor ini kita dapatkan dari mana? Kalor itu bisa kita dapatkan dari mol Zn yang dicari dikali dengan perubahan entalpi reaksinya, seperti itu ya. Oke, kita masukkan di sini mol Zn-nya berapa? 0,05 mol. Tadi kan udah kita hitung ya di sini ya. Mol Zn-nya kita dapatkan 0,05 mol atau 1/20. Nah, kita masukkan ke perhitungan Q. 0,05 mol dikali delta H-nya negatif 240 kilojoule per mol. Maka satuan molnya bisa kita coret di sini. Berarti satuan molnya habis, kita dapatkan perhitungannya adalah 0,05 dikali 240. Kita dapatkan berapa? Dapat yaitu setelah dihitung ya 12 kilojoule ya. Tanda negatif di sini itu menunjukkan bahwa kalornya itu dibebaskan gitu ya. Bukan berarti nilainya negatif ya, tapi di sini kalornya artinya dibebaskan atau dilepaskan sehingga dia berkurang. Makanya dikasih tanda negatif gitu ya. 12 kilojoule itu setara dengan berapa joule? Karena di sini yang diminta satuannya kan joule per gram derajat Celcius. Berarti kita ubah menjadi joule. Berarti dikali 12.000 joule, seperti itu ya. Nah, dari sini baru kita bisa menghitung kalor jenisnya dengan persamaan Q sama dengan M kali C kali delta T, maka kita bisa menghitung C-nya. Q-nya 12.000, masanya tadi kan totalnya setelah direaksikan itu menjadi 750 gram ya. Berarti kita masukkan di sini 750 dikali C. Nah, delta T-nya berapa? Perubahan suhunya itu dari 23,5 menjadi 27,5 derajat Celcius. Maka di sini delta T-nya sebesar
4 derajat Celcius kan. 27,5 dikurangi 23,5 hasilnya 4. Berarti di sini kita kali 4. Maka kita dapatkan C-nya 12.000 dibagi 4. Nah, ini kan bisa disederhanakan ya. 12.000 bagi 4 dapat 3.000. Oke. Nah, berarti kalau kita mau menghitung C-nya berapa? C sama dengan 3.000 dibagi 750. Hasilnya adalah 4 ya. Jadi kalor jenisnya untuk reaksi Zn dengan HCl adalah 4 Joule per gram derajat Celcius ya. Bisa kita simpulkan C-nya sama dengan 4 Joule per gram derajat Celcius. Seperti itu. Jawabannya adalah yang C ya. Nah, untuk soal-soal seperti ini, adik-adik harus sering-sering berlatih ya. Kenapa? Karena yang ditanyakan itu bisa bervariatif. Soal yang ini menanyakan kalor jenis, bisa jadi nanti soal yang berikutnya menanyakan jumlah kalornya atau perubahan entalpinya, itu nanti tergantung soalnya ya. Tetap semangat untuk terus berlatih karena belajar saja tidak cukup. Kita lanjut ke soal berikutnya.